Kita lihat banyak media yang meliput acara ini, kunjungan dari Bu Kony Rahakundini bersama tim TNI AL serta ada PT IKA juga yang ikut. Ya, kita sedang menuju kapal yang pertama. Bu Kony berkunjung tiba di Samudra Biru sekitar pukul 12.30. Kita lihat ini di atas kapal. Hampir 90%. Ada sebagian dari Nusantara. Kalau mereka menawarkan, kalau di APS itu langsung bersama. APS itu kan 60 derajat minus. 8 jam baru tinggal kosong. Itu mau plus berapa? Nanti tidak sampai ke 15. Ini ABS-nya 1, 2 ini ABS. Ya. Terus 1, 2, 3, 4 sepasang. Ini ada internal frozen-nya. Ini bukan frozen. ABS. Ini untuk tempat jaring. Ordinate. Ya. Setelah di sini 8 jam, tinggal di sana. Ini kemampuannya untuk ABS 8 gigabyte. Nunggu 8 jam. Nunggu 8 jam. Ini khusus orang. Kita dapatnya di Arafura ya pasti tunang. Pasti tunang. Atau sebangsanya kalau kita mencari ikan besar. Bu Kony sedang di dalam kemudi kapal. Kita lihat sini ada istirahat. Ini kita lapisi dengan fiber kayu terus fiber. Agak tahan lama lah. Perangkat elektroniknya gimana? Ada. Elektronik untuk mendukung ABS, power storage, terus mesin-mesin, power storage. Mesin dia. Ini untuk masak. Karena ingin agak lama di laut, jadi selanjutnya ada silapan bensin apa namanya solar bahan bakarnya, ada air. Rong engine udah di bawah sini. Ya, kemudian nanti ada kon. Ya. Suara Semua ini kita import dari olinya, fiber, resin, fiber. Kalau kita beli dari sini, bisa 5 kali lipat dari lebih mahal, efisien, banyak. Kita
Fajar. Ini kira-kira biaya satu kapal seukuran Belum ini? menghitung. Belum itu. Nanti kalau dihitung males. Kalau sudah dapat 100 belum hitung. Hitung-hitungnya kalau sudah 100 nggak pakai modal gitu loh maksudnya. Kan sudah dapat hasil. Kalau ada APBN, APBD harus dihitung. Kalau ini nyeker, kalau bahasa ayam itu tadi nyeker. Pelan-pelan. Ya. Ya, mencari, mengais rezeki. Kalau bangun ini kita buat lagu. Apa itu? Lagu Pelabuhan Samudra Biru. Bisa dinyanyiin? Sih. Yang gimana sih lagunya sih? Lagunya dong, Nanti. Sih. Nah, Kita lihat ya, hampir sudah sempurna. Backline-nya Syekh. Ini kan selalu selangan ini. Zaman dulu ketika kita tahu pesantren itu masih konvensional, saya sudah menggunakan yang sapi itu. Sapi, setor, kemudian latih segala. Nah, itu kemudian pertanian, integrasi itu backline-nya saya tuh hampir sederhana. ya kepingin saja supaya punya makan cukup. Inovasinya luar biasa. Dan kalau cukup makan itu kita bisa membangun keamanan. Minimal keamanan diri sendiri. Kalau kurang makan macam-macam tidak bisa mengendalikan diri. Itu saja. Susah. Terima kasih. Kalau makan beli rekor walaupun kurang. Beras itu kan 10.000. Tapi kalau beli untuk 10.000 orang yang minum kan Kalau dinyanyiin lagu. di depan sana Iya, Elena. belakang itu aneh. Siap. Kita menantikan senandung Syekh Al-Zaitun dan Pelabuhan Samudra Biru. Lihat. Inilah kapal pertama. Ya ini yang sederhana. Ya, nanti yang dua sederhana, yang ketiga yang tadi itu, yang tiga. Ini sederhana. Jadi setiap bangun ini saya buat lagu. Lagunya apa sih? Pelabuhan Samudra Biru. Saya boleh dinyanyikan lagunya sih. Ciptaan saya sendiri ya? Emangnya bisa enak mendengar suara saya? Enak. Oh, enak. Lagunya Pak Yudo yang Jalan Sepeda Maya jadi tenang banget loh. Anak-anakku yang kecil-kecil itu pada tahu loh, semua orang pada senang lagu itu. Lagu yang saya karang, saya serahkan Mbak Sundari. Langsung dari Sukoco. Boco. Di sini. Sering kesini. Mas saya kasih makna seperti ini, dia lebih enak. Suara saya ini Ada rekamannya nggak sih? ya. Saya boleh nyanyi saya. Nyanyi dong. Kalau suara saya kaleng dombeng. Nyanyi saya. Mau dengar kami. Ayo sih. Nyanyi saya. Jadi di mana perahu kita ini kita tahu tentang sepanjang pantai Pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, melayan tradisional kontemporer, bahu membahu kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta
daratan dan lautan, Indonesia Raya kekal abadi. Keren. Oke banget. Jadi setiap kapal saya bikin lagu. Nah, mulai bangun kapal karena harus berlaku, harus ada lagunya. Kan Quran juga begitu. Sebelum kita berlayar dibuatkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Jadi ada pelabuhan berangkat, ada pelabuhan singgah. Kita pelabuhan singgah dan berangkatnya di sini. Dan ini di mana? Di Indramayu. Ada lagunya lagi. Indramayu, di mana kita berada? Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, samudra biru, sumber penghidupan. Samudra biru, sumber air Indonesia. Mari kita ciptakan samudra, bangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Jadi bangun kabupaten Indonesia pasti maju. Yes. Keren luar biasa. Bukan itu untuk landasan kerja. Seperti bangsa Indonesia punya landasan merdeka dari tugas bangsa Indonesia. Baru maju. Sekarang dilupakan yang 2 dan 3. Di Al-Zaitun 3 pagi anak-anak melakukan Yang 2 dan 3. 2 dan 3. 1, 2, 3. Semua lengkap. Maka kalau bulan yang lalu itu ada penelitian Kompas, pendidikan Indonesia semakin berkurang. Integritas. Saya jawab, di Al-Zaitun semakin tinggi, semakin utuh integritas. Kenapa? Indonesia Raya tinggal sekali. Itu membangun karakter. Menurut saya, karena saya sudah teliti 15 tahun saya meneliti. Jadi yang kelas 12 semakin cinta Indonesia. Perguruan tinggi semakin nempel ke Indonesia. Sekarang total alumni Alza itu ada berapa sih? Waduh, berapa? Yang tersebar. Puluhan. Tersebar di mana-mana. Dan kita tidak mencetak, menghantar untuk jadi dirinya. Lalu melepas aja. Oh, itu jangan lama-lama ini nggak berjalan. Ayo. Kita ke kampus. Wawancara teh duluan aku. Saya ada wawancara di atas tentang apa tuh? Ya udah bentar aja. Dari toko Indonesia, Bu. Anda udah bawa Indonesia. Lepas itu lo kontak apa? Yang lain dia akan bawa. Cek. Berkenan dampingin wawancara. Ini isinya mana sih? Lah kan tadi udah dikasih semuanya. Yeay. Kita press conference wawancara dengan Bu Koni. Kalau wawancara agak kesana. Agak maju. Ah, iya. Yuk, oke siap. Pak Sudian. Komandan nggak bisa ikut karena protap. Oh bisa. Ayo Kak. Koni selamat siang. Selamat siang. Koni kami ingin
tahu nih gimana kesan-kesan Ibu Koni sendiri setelah datang ke tempat ini melihat langsung kegalangan kapal ini, bagaimana tanggapannya? Aduh, saya mau pingsan karena amazed bener. Begini ya, terlepas dari apapun rame-rame, saya itu kan ada di ANDRI, di Dewan Maritimnya Arsip Nasional. Jadi saya tahu betul dan mempelajari betul bagaimana kemampuan melautnya nenek moyang kita, leluhur kita, dari semua kesultanan, kerajaan, apapun namanya waktu itu, ketika Portugis masuk, ketika Spanyol masuk, apalagi ketika VOC masuk, itu dihapuskan. Contohnya misalnya di Makassar, orang-orang Bajo itu waktu VOC masuk langsung dijadikan VOC, sehingga kemudian orang Bajo kehilangan kemampuan buat kapal. Kalaupun ada yang lari membuat kapal itu hanya berani kecil-kecil yang cuma 30 meter, berapa meter. Jadi intinya kita tuh dihilangkan kemampuan melaut kita atau kemaritiman kita. Padahal dulu kan nenek moyang kita terkenal sangat. Nah, ketika saya tiba-tiba membaca berita Syekh membuat kapal, saya tuh orang kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya matur nuwun sangat saya diundang dan saya lihat sendiri dan saya semakin kagum. Karena begini ya, kalau melihat sesuatu masalah tuh lihat dari secara holistik. Penelitian Lemhanas kemarin menyatakan kita tuh akan perang 2037. Indonesia ini akan terdampak perang di tahun 2037. Tidak dengan Cina, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelanduk mati di tengah-tengah. Buat saya nggak peduli mau perang apapun, tetapi kedaulatan kita bisa terjaga. Kita tahu kondisi angkatan laut kita seperti apa, ya kan? Dan membeli kapal tidak semudah atau overnight buatnya. Tiba-tiba ada seorang syekh, biaya sendiri, ngulik sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri, ya kan? Membuat sampai sebegini dan tadi saya sampai naik ke atas gitu, dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini yang harus ditularkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti gimbal system. Jadi saya ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadi nyalin bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ini teknologi masih tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model ditularkan kepada seluruh pesantren di pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh kuil, pura, whatever you name it lah. Pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita, kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150. Berapa? Tadi 200. Awalnya ini kan 50, baru ke belakang tadi yang semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Nah, jadi menurut saya PT PAL aja nggak bermimpi kali bikin kapal segede kapal Nabi Nuh. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Jadi orang Indonesia ini harus biasakan melihat masalah itu secara clear gitu. Jadi jangan dicampur adukan, yang satu politik, yang satu apalah, pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini tuh nggak main kesini saja, saya dapat kehormatan diundang. Saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat, karena kalau sampai terjadi perang nih, percaya nggak ya, seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin Senkaku Daigaku di Laut Cina Timur, itu yang bergerak kapal nelayan. Nah, kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan ini saya bikinnya cepat banget nih. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Bu Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa-siapa. Jadi kalau saya bilang sih, yang kayak gini harus didukung. Nggak tahu ya, saya baca cuma sekilas aja ya. Bupati itu katanya menutup tempat ini sebenarnya ya, Pak Ade ya. Karena IMB lah, kalau IMB mah diurus aja tinggal pakai klik-klik dibantuin, atau kenapa jadi mesti ini kemampuan ini dinihilkan. Kalau saya nggak, saya sepakat ini malah mesti dikembangkan. Tapi saya pulang dari sini saya mau lapor sama Kepala Staf, sama Panglima, sama kalau perlu sama Menhan, kalau Menhannya ada. Yang kayak begini mestinya didukung. Karena ini adalah sekali lagi kibuts kemaritiman kalau saya menyebutnya ya. Bagaimana berusaha sendiri, ngulik sendiri. Tadi saya soalnya di bawah sama saya dari mulai model kecil sih ya, kapal kecil, terus jadi kapal agak kecil lagi, agak besar dikit, baru sampai segede gini, ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate, dan saya sekali lagi terima kasih Seh sudah mengundang saya. Semangat terus Seh. Semangat. Oke. Ibu gitu Koni, aja. menurut Ibu dengan tidak dikeluarkannya izin untuk galangan kapal Al Zaitun, itu seperti apa pandangan Ibu Saya terhadap tuh nggak Bupati? terlalu tahu apa, karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuman kalau saya baca media sekali lagi itu katanya hanya IMB. Dan menurut saya salah satu tugas bupati itu menyederhanakan IMB lah. Yang penting sekarang lihat dong, ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kemajuan bangsa, buat role model bangsa ini menjadi semakin mewujudkan blue ekonomiknya itu, mewujudkan poros maritim dunia itu. Kalau saya tuh ngeliat kapal ini, yang di kepala saya bukan ikan saya. Kalau sampai perang, ini mah tinggal dikasih senjata, betul nggak, Pak ya? Kita tempel senjata udah, beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur itu kan Jepang sama Taiwan akhirnya dikerahkan kapal-kapal nelayan. Not Coast Guard, not the Navy.
ya kan, ya. Jadi apa ya? Sekali lagi, kalau itu silakan dibicarakan di Bupati. Tapi kalau saya sih menghimbaunya, kalau cuma urusan IMB sih, kayaknya itu mah harusnya Bupati bantuin ya. Gitu aja. Jadi bukan dihalangin ya, Bu? Sudah hampir selesai. Sudah. Bu Koni, ketika tadi Bu Koni bilang ini adalah role model blue economy, Ya. bagaimana nanti Ibu menyampaikan minimal atau maksimal kepada Mr. Presiden? Mr. Presiden? Ya. Saya kapan ya saya diundang ke Pak Mr. Presiden? Kayaknya enggak, ntar saya kirim surat cinta aja deh. Enggak. Saya biasanya kalau ke Pak Presiden, saya melalui jalur beberapa kawan sahabat, saya biasanya bikin laporan 2 lembar, 3 lembar, apa yang saya lihat. Makanya buat saya itu seeing is believing. Dengan udah melihat ini, lalu saya melihat ini harusnya jadi role model untuk semua pesantren, semua gereja, semua apapun itulah yang supaya mewujudkan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Gini loh, Presiden Jokowi ini adalah presiden yang menarik ya. Dia satu-satunya presiden menyatakan Indonesia poros maritim dunia. Ya kan? Ya. Kan nggak cuma kekuatan pertahanan yang selama ini saya geluti, Ya. tapi interventing antara ekonomi dan militer. Nah ini yang diwujudkan oleh Syekh itu adalah ekonomi biru beneran. Bayangin punya storage sampai sudah bisa membekukan sebegitu hebatnya. Terus kemudian apa ya, nggak usah lagi lewat apa tuh tengkulak dan lain-lain. Tadi saya sempat nyanyi di atas dan saya tuh agak menitikkan air mata karena maksud aku itu betul loh. Kita tuh harus kekayaan kita tuh di laut dan kita jangan cuma bicara. Bangsa ini membutuhkan the doer, not the talker. Ini contohnya. Selamat siang, Bang Gati. Kasih, Bu. Bu Koni, ya, ketika kemarin Bu Koni kan diberikan nama Sudah lu kemana aja jauh-jauh? akan menjadi nama kapal keempat yang setelah kali nyamat. Ya. Waktu di podcastnya Bang Helmi kan Bu Koni bilang saya nggak tahu dan saya nggak percaya gitu. Nah sekarang sudah melihat ini. Saya yang menjawab. Yang keempat itu nanti namanya Ratu Koni Rahatundi. Wow. Saya bilang masih banyak yang layak. Kalau nggak ya, saya tuh baca buku Aceh ya, saya. Pas itu. Oh, baru ya. Sebab apa? Kita memberi penghargaan ke yang masih jumeneng itu jauh lebih hebat daripada setelah Seto. Jadi terima kan? Terima. Sangat terima. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Musyawaratan perwakilan. Ketok palu. Iya. Yang ini ya Dr. Ade Muhammad dia dari Unhan. Jadi saya bilang sama Dr. Ade mesti ikut lihat kan dan coba di Unhan mulai meneliti bikin kapal juga, belajar dari sini kalau nggak mau walaupun nanti dia kapal perang. Kemudian beliau dari PT IKA, coba ini dosen PT IKA. Jadi ya ini kebersamaan itu diperlukan. Rakyat yang bersatu. Betul nggak, Sen? Betul. Ya. Oke, mangga tuh satu Ya. Ini satu hal sama gue Inggris. Berarti artinya Bu Koni akan menjadi pemersatu keduanya dong. Maksud apa? PT IKA dan Unhan Kan ini. saya tugas negara tuh kemana? Oke, makasih. Iya, Bu. Ya. Minum dulu. Oh mana tuh komandan? Ini kemana? Ini ada pisang bersama Bu Koni Kita lihat ada Bu Monik yang kemarin ada di TV One. setengah persen. Saya lagi bahas kalau betulan 2037 yang panas prediction itu terjadi, kemudian model ini diikuti semua kesana sini, kita siap mau dapat jawab apa tidak. Tinggal dikasih nyata. Insya Allah ke depan ini yang model besar sampai model 150. Padahal yang sekarang aja yang kemarin paling cepat yang kayak di Maret 7 meter. Itu dipercepat sama Pak Presiden. Yang 150, 50, 25. Nah, kayu sudah tersedia, itu jamnya sudah ada, Tentunya sudah ada. tabung buat sendiri, paku buat sendiri, baut besar buat sendiri. Karena mahal kalau dulu, mending beli mesinnya, gitu. Itulah yang sering diartikan lain. Itu di mana sih? Dalam.
Jadi integrated ya. fabrikasi semua ini dalam satu baja. Baru diantar ke sini tinggal ereksi. Kalau nggak sendiri itu habis. Kitanya tambah kurus, bangunannya nggak jadi. Baik, kita mau gerak. 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 Apa nggak bisa diem lama-lama? Iya, sama itu. Saya ngimbangi. Mau foto? Ya. Mana? Cepetan yang mau foto. Ya, cheers. Apa tuh? Satu. Oke. Saya Ura. Murah. Ada? Oke. Oke, makasih. Mangga, siap. Thank you, Ketut. Saya. Mana? Kemana dari duluan? Bukan nih. Komandan, jadi kita Ini mau ke kunjungan ke mana ke Kebun. jadi kita ikutin mobilnya saya. Ya. Tolong Pak, saya nggak tahu jalan.